Saya memahami Anda itu kadang-kadang bingung ya. Contohnya di sini. Ya, contohnya kita lihat di sini. Nih. Ini. Anda diminta misalnya menghitung quick ratio, yaitu uh, aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Ini nggak akan deket. Ya ini contohnya kas ini. Ini kan tidak ada di sini persediaannya kan? Ada nggak kalian lihat persediaan? Halo, halo. Ya, Pak. Ada nggak di sini Anda lihat persediaan? Nggak ada kan? Presentasinya nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Pak, nah baru muncul. Ah ini. Ada nggak di sini persediaan Anda lihat? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Iya kan? Jadi mau diapain? Berarti quick ratio sama dengan current ratio. Itu contohnya. Cash ratio. Kalau cash ratio kan cash setara cash katanya gitu. Cash dan setara cash. Di sini langsung kelihatan itu. Langsung kelihatan itu di sini. Nah, ini kita lihat. Ini, nih. Langsung kelihatan nih di sini. Cash dan setara cash untuk menghitungnya. Nah, ini. Ini contohnya, nak. Makanya biasanya yang dihitung itu adalah yang total-total. Contohnya ini jumlah aset tidak lancar. Ini aset tidak lancar itu sama dengan fixed asset. Ini disebut dengan jumlah aset lancar. Itu yang pokok-pokok aja. Liabilitas. Totalnya bagaimana? Ini jangka pendek totalnya. Jangka panjang ini. Ya kan? Ini jangka panjang. Ada nggak yang nggak ada liabilitasnya? Ada saja. Ini nggak punya utang jangka panjang. Ini perusahaan. Ini menggambarkan apa? Totalnya ekuitas sama liabilitas. Laporan rugi laba itu sama. Di sini ada penyusutan, depresiasi. Di sini tidak ada, berarti barangnya baru-baru semua. Hal-hal begini, ini ada ketidaklengkapan di sini misalnya ya. Ini juga bunga, ada di sini bunga. Tapi sewa kan belum tentu ada. Sewa itu bisa kita lihat di sini sewa. Di sini nyewanya berapa? Pembiayaan sewa. Ini. Pasti ada di sini sewa. 11 juta. Sekian. Itu bayar di muka. Totalnya berapa? Kan bisa kita hitung totalnya. Sewa kendaraan. 6 miliar 970 ribu sewa alat berat 197 juta. Kan bisa di sini. Totalnya berapa? 291 juta untuk sewa. Totalnya nanti bisa kita lihat berapa sewa itu sebenarnya. Makanya biasanya itu memang kadang nggak lengkap. Persis seperti yang dikatakan Nine. Kadang nggak lengkap. Nggak lengkap. Tapi apapun namanya itu sudah sesuai dengan standar akuntansi. Bisa Nine? Nine? Halo? Iya, Pak. Udah paham? Iya, di saya tuh nggak ada yang kata kas setaranya itu, Pak. Kan ada cash ratio tuh. Nah, itu kan kas di plus kas setara. Nah, di situ saya tuh nggak ada nilainya, Pak. Jadi saya masukinnya gimana? Nggak ada duitnya. Nggak tertulis di situ. Kasian banget. Iya, gimana dong, Pak? Nggak ada masalah. Yang kasian perusahaanmu itu. Apa nama PT-nya? Ini benar, Pak. Saya lihat dulu, saya lupa. Ngeri banget itu, nak. Biasanya tuh ditulisnya kas atau Perusahaan saya Cahaya Bintang Medan, Pak. Cahaya Bintang Medan. Wah. Tahu nggak artinya itu? Arti apanya, Pak? Itu kalau nggak ada. Enggak, Pak. Artinya apa dong? Makanya apa kali itu? Gimana lah aku bilangnya? Dia nggak bisa bayar, dia nggak punya uang cash. Dia nggak punya uang cash, itu artinya itu. Berarti miskin dong. Ya itulah aku bilang, masa nggak punya uang cash?
Gila itu perusahaan. Kerja Rodi, karyawannya kerja Rodi. Bayar gajinya gimana itu ya? Iya itu dia Pak. Nggak apa-apa, menarik itu. Tulis saja nol. Utang bang, utang. Berarti saya kosongin Pak. Ya nol aja. Kas secara kas nol, nol. Nol per kewajiban berapa? Kewajibannya berapa totalnya kewajiban lancar? Sebentar Pak. Kewajiban lancarnya 84 juta sekian Pak. Perusahaan kecil kali ya? Mungkin Pak, soalnya cuman nggak nyampe banyak lah nominalnya. Iya, perusahaan kecil. Tapi terlepas dulu dari situ, nggak apa-apa nak UKM kau bikin. Terlepas dulu dari seperti itu artinya dia tidak memiliki uang di petty cash-nya. Ibaratnya kalau kau nggak ada uang di dompetmu. Itu artinya itu. Jadi mungkin dia punya uang itu ada sama orang lain, itu piutang. Ada piutangnya? Piutang, ada Pak. Hanya itu uang dia. Persediaan dia punya? Persediaan ada Pak. Ada. Berarti kau kan bisa menghitung rasionya kan? Iya kan? Iya bisa Pak. Tapi cash rasionya nol. Sedih banget itu nak. Kacau itu. Berarti nol. Kalau nol itu kan bahaya. Makanya kalau likuiditasnya itu rendah banget tuh. Likuiditas itu paling kecil kan sama dengan nol. Minimal banget tuh. Jadi dia tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu artinya itu. Terjemahkan di situ nak. Dia sama sekali tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu sekarat tuh perusahaan. Terhadap kewajiban lancarnya itu nol loh itu. Harusnya kan seimbang kan? Oke, udah paham kamu Nan? Iya udah Pak, kalau misalkan nggak ada dikosongin saya Pak. Jadi kalau dia itu di bawah rata-rata industri, otomatis dia itu di bawah rata-rata industri. Dia itu sangat bermasalah terhadap uang cash. Dia tidak punya uang cash sama sekali. Itu artinya itu. Oke, yang lain? Iya Pak, terima kasih. Tanya aja nak apa yang belum kau pahami. Kalau nggak ada sewa, tuliskan aja nol sewanya, sama seperti itu apa adanya. Apalagi? Ayo, jangan si Manuel. Apa mau ditanya Manuel? Bentar Pak, saya buka laporan keuangan saya dulu Pak. Iya. Ruth. Ya Pak, Ada pertanyaan Muna? bentar Pak, saya buka laporan keuangannya dulu ya Pak. Kita diskusikan itu loh sekarang, laporan keuangan Anda, apa kesulitan Anda, bagaimana memahaminya gitu loh. Saya tunggu sebentar ya. Bilang ke Satpam, nanti atas nama Fajar, kalau datang ke kampus, bilang aja bilang ketemu kau, takutnya nanti ditangkap. Dari SMK Gita Wisata. Ditangkap tetangga sebelah diambil. Jadi kau bilang ke Satpam, nanti kalau ada namanya Fajar, tolong bilang ketemu saya bilang gitu aja. Ya? Ya.
Halo? Halo? Ya Pak. Nah, ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Pak, kalau yang akun laba rugi setelah pajak tuh di mana sih Pak posisinya Pak? Soalnya di laporan keuangan saya ini yang jelas cuman akun laba rugi sebelum pajak Pak. Paling bawah. Kadang bahasanya tidak seperti itu ditulis ya. Contohnya kita lihat, pertanyaan yang bagus. Ini pendapatan usaha. Jadi kalau pendapatan usaha itu sama dengan sales. Paham ya? Sales, oke? Bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Beban pokok pendapatan itu sama dengan harga pokok penjualan. HPP. Kalau Bu Vera mengajarkan ini sama dengan COGS. Cost of goods sold. Itulah dia beban pokoknya. Kalau kau nanti misalnya berbicara tentang gross profit margin, ini laba kotor ada. Udah? Ada, Pak. Oke. Sekarang ada jumlah beban usaha ini kan? Setelah 28 dikurangi 12 di sini ya. 28 dikurangi 12. Sebentar ya, Nak ya. Halo Pak Sur. Iya. Kenapa? Kalau puskesmas kan kita ada. Ya puskesmas Duren Sawit. Itu aja di foto yang di ruang ini. Iya, ada di situ kan? UKS saja. Iya, bilang aja ke mereka. Tapi dirapikan dulu bilang. Rapikan dulu. Dirapikan dulu. Baru kalau mau rumah sakit kan kita ke Halim. Yang ini. Iya, itu aja. Ada kan tempat tidurnya, ada P3K-nya. Iya. Tapi bilang dirapikan dulu. Oke, ya. Iya kan harus mereka rapikan dulu lah, masa nggak layak. Iya kan? Oke ya. Lagi ngajar ya. Sebentar, ada tadi telepon sedikit. Ini jumlah beban usaha, penghasilan beban lain-lain. Inilah disebut dengan laba rugi usaha. Inilah disebut dengan EBIT. EBIT itu adalah earning before interest and tax. Ini kok bisa Pak negatif? Karena mereka itu mungkin perusahaan ini baru berdiri atau tidak lengkap laporannya. Case-nya ini 2016 nggak ada laporan di sini kan, salesnya berapa kan? Baru 2017 ada. Nggak apa-apa nak. Ini kondisinya seperti ini seperti ini. Untungnya misalnya dia itu adalah 15 miliar 113 juta laba rugi. Inilah disebut dengan EBIT. Itulah disebut dengan EBIT, earning before interest and tax. Kemudian kita lihat lagi di sini nak. Ini kan ada tambahan lain-lain kan? Tambahan lain. Totalnya itu adalah pendapatan lain-lain bersih. Ya kan? Inilah namanya sebenarnya, inilah disebut dengan EBIT ini. Dikurangilah dengan pendapatan lain-lain. Ini EBIT-nya di sini sebenarnya adalah dikurangilah 22 juta 213 ya. Itulah disebut EBIT. EAT. Sorry. Laba sebelum pajak. Inilah dia. Ini earning after interest. EAT lah ini. 23.852.
Kalau ditambahkan 23.852 itu ditambahkan dengan beban bunga leasing, berarti 23.852 206.480 tambah 397 juta, itulah disebut dengan EBIT, earning before interest and tax. Ya, earning before interest and tax. Ya, ini dia 23 juta ya. Ditambahkan dengan 37. Nah, kemudian nanti biasanya EAT ada. Jadi gini, EBIT itu adalah laba sebelum pajak ditambah dengan bunga. Itu perlu Anda catat. Earning before interest and tax, EBIT adalah earning EBT ditambah bunga. EBT ditambah bunga. Itulah dia. Nah, sekarang atau bisa juga dikatakan ya, agak di sini kan dia laba usaha ini 22 juta. Inilah sebenarnya udah bagian dari EBIT ini sebenarnya, tapi karena ada di sini laba bersih setelah pajak operasi dalam penghentian, berarti ada duit yang kembali ke mereka, dia menjadi 23.852. Tapi karena di sini dia itu menjadi pengurang, inilah di satu-satunya ditambahkan dengan ini. 23.852 206 tambah 480 ditambah 397. Ini kan kerugiannya nih, memang dia jadi pengurang. Apapun namanya dia, pengurang administrasi bank, itu kan pengurang, bukan bunga ini itu. Bunga itu adalah beban bunga leasing. Jadi dia tidak punya utang ke bank, hanya bunga leasing. Ini. Jadi 22852 206480 tambah 397 096936 itulah disebut dengan earning before interest and tax. Perusahaan ini perusahaan jasa, dia tidak punya depresiasi. Penyusutan ada di sini. Kalau kau tambahkan lagi dia itu dengan penyusutan, berarti disebut dengan EBITDA. Ya, itu kira-kira gambarannya. Kemudian ketemu nanti jumlah beban pajak penghasilan ini. Yang dikatakan inilah laba setelah pajak. Laba setelah pajak, EAT, earning after tax. Pertanyaan seperti yang dikatakan oleh siapa si Manuel tadi, Pak, yang mana sih laba akhir? Inilah laba akhir, paling bawah itu, laba bersih. Ini. Jadi kalau kau berbicara tentang misalnya ROE, ini yang kau gunakan. ROE itu kan laba bersih terhadap ekuitas. ROA adalah laba bersih terhadap aset. Ada lagi gross profit, net profit margin, laba bersih terhadap pendapatan. Net profit marginnya ini kan 14.876 627 tambah 270 14.876 627 270 dibagi dengan 140. Itu. Kalau dikatakan gross profit margin 28 101 369 126 terhadap 140. Itu gross profit margin. Itulah terhadap penjualan. Rasionya. Itu kira-kira. Bisa Manuel? Isya? Iya, Pak, iya, Pak. Apalagi? Mungkin anak-anak yang lain, Pak, mungkin yang bertanya, Pak. Halo? Kan tugas Anda kan ada 2, ya kan? Betul nggak? Halo? Iya Pak, yang mana aja Pak?
Satu kan tugas Anda adalah ini. Coba ini. Iya, Pak. Yang ini satu. Ini. Ini satu kan? Betul nggak? Ya kan? Menghitungnya ini kan? Ini. Iya. Ini satu. Ah, kalau ini kan enak banget nih ini, udah lengkap semua. Ini yang idealnya lah ini. Tapi kan setelah Anda bandingkan agak berbeda-beda kan? Nggak apa-apa. Ambil yang cocok. Nah, ini contohnya. Aktiva tetap. Ah, ini. Pertama di sini, kalau kita berbicara tentang analisis common size, itu semua untuk neraca dia itu dibagi dengan total aset. Kalau untuk rugi laba dibagi dengan total penjualan. Jadi masalahnya karena rugi laba itu berbicara tentang realita dari hasil aktivitas. Kalau aset itu kan kekayaan ya, kekayaan perusahaan atau ukuran perusahaan juga bisa, ya, bisa dikatakan seperti itu kira-kira. Makanya kalau tangible aset itu, struktur aset itu, tangible aset dibagi dengan total aset. Kalau yang tidak intangible kan yang lainnya. Nah, itu. Jadi sebagai contoh kita lihat di sini. Ini ada case. Ini nyata nih. Ntar ya kita tunggu ya share-nya. Karena agak lambat dia. Lagi hang dia punya aku. Nah ini. Halo, didengar nggak saya bicara? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Seandainya ini hang, kita bisa buka yang baru ya sebentar ya. Google-nya ini kayaknya hang ini nggak bisa. Saya coba buka. Ini coba, halo, coba lihat. Seperti yang punya sini tadi, ini otomatis ada ya, ini ya, ada ya, kas setara kas ya. Iya, Pak. Tapi di sini persediaan juga ada kebetulan, jadi gampang diukurnya. Tapi di sini sewa itu nggak ada di laba ruginya. Sewa itu tidak ada di laba ruginya ya. Kita lihat di sini. Nggak ada. Nggak ada, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah yang mana di sini sebagai total laba? Inilah laba bersih, EBIT. Apa? Laba bersih di sini 44984. Kemudian laba tahun berjalan ini. Ini laba tahun berjalan itu adalah laba setelah pajak. Nah, itu dia. Karena laba sebelum pajak, laba tahun berjalan dari operasi yang diapakan beban pajak penghasilannya 2,5 ya kan? 7 kurang 2 hasilnya sekian, tambah 4 tambah 14 hasilnya 5. Nah, itu contohnya.
Jadi bisa ketemu nanti di mana liability di sini. Nah, pertanyaannya bagaimana melakukan analisis common size? Nah, kita coba lihat common size-nya. Gampang saja common size itu. Kalau common size itu kan berarti dibandingkan semua dengan aset kan? Total aset. Kita langsung bandingkan semua dengan total aset. Total aset. Total asetnya 82. Kalikan 100%. Tapi kita kunci di sini total asetnya, biar nggak kemana-mana. Ini dia. Ini. Jadi dia nanti di total aset sama total liability pasti 100%. Kita lihat nanti di sini. Di total aset sama total liability pasti 100%. Nanti kita lihat. Ini. Kita lihat di sini. Ini. Ini nih, pasti itu 100% kan? Nah, kalau 0 kan berarti kebetulan tidak ada kan? Saldo laba ditahan, ya kan? Laba ditahan itu saldo laba 100.000, itu aja 0,12%. Nah, hal yang sama terjadi di sini. Kita lihat, tapi di sini jadi C40 karena sesuai yang punya masing-masing. Kita lihat di sini jadi D40. Itu ini dia. Jadi semua nanti terhadap aset total. Kalau lihat di sini terhadap aset totalnya. Ini. Jadi dia selalu di sini total asetnya yang ini. Itulah kalau common size. Setelah itu kan kita tinggal copy kan? Kita copy aja. Jadi semua itu terhadap total aset. Jadi misalnya ini kamu buat, dia jadi seperti ini. Semua terhadap total asetnya. Kamu lihat ini, pastikan total asetnya. Ini lihat, ini kan total asetnya. Kalau kamu klik di sini, total asetnya kan yang bermain kan, sama dengan di sini terhadap total aset juga itu. Terhadap total aset harus itu. Jadi kalau dia itu di neraca, kalau indeksnya kita lihat dari tahun terkecil, kita lihat tahun terkecil dulu, kita lihat ini berarti dia dibagi dengan dirinya, ini dibagi dengan dirinya dikali 100, pasti dia itu hasilnya 100%. Yang kedua adalah ini tahun 2015 dibagi dengan 2014 kali 100. Yang ketiga adalah tahun 2016 dibagi 2014 kali 100. Itulah indeks. Otomatis kan tinggal kita copy nih sampai ke bawah ini. Pasti 100 semua ini di sini, nggak boleh nggak. Kecuali kalau dia itu tidak ada nilainya, otomatis tidak ada nilainya, ini otomatis jadi div nanti. Sama dengan di sini, sama saja. Ini sesuai dengan kondisinya. Ada peningkatan, ada penurunan, kita lihat. Ini berarti kan terjadi penurunan setara cash, tapi investasi jangka pendek meningkat. Itu contohnya. Kemudian untuk apa juga sama. Untuk apa namanya ini ya? (2016) sama saja inilah disebut dengan analisis indeksnya. Nanti aku kirim ke grup, ya. Ini biar saya simpan nanti. Ini kita hilangkan ini. Kalau kita berbicara tentang apa? Tentang laba rugi, dia itu terhadap penjualan. Dia terhadap penjualan nanti kita bikin. Ya. Ini, dia nanti terhadap penjualan. Nih.
laba ruginya. Jadi dia nanti terhadap penjualan semuanya kalau untuk common size-nya. Jadi kita bikin sini common size ya. Nah, biar ku apa dulu ini? Ku simpan dulu lah, biar aman dulu. Saya bikin di sini common size. Common size. Ini indeks ya kan? Ini indeksnya. Kita lihat di sini. Berarti ini semua terhadap penjualan. Penjualan terhadap penjualan berapa? Penjualan terhadap penjualan kali 100. Tapi di sini penjualannya kita kunci biar gak kemana-mana, kita ke dia. Sama dengan di sini, dia menjadi C, ya. Di sini menjadi, ini menjadi B, penguncinya di sini B. Jadi nanti ini kalau kita copy semua, dia semua itu terhadap penjualan. Jadi 47 terhadap penjualan ini semua nanti kalau kita copy sampai ke bawah. Ini semua nilainya itu terhadap penjualan. Kita lihat di sini 70, 47, 321 per 66. Ini hasilnya. Ini terhadap penjualan enggak semua. Itu disebut dengan common size-nya. Apapun itu namanya. Nah, kalau indeksnya gampang. Sama saja. Indeksnya sama. Seperti yang kita tadi, ini terhadap dirinya kali 100. Nah, ini sama juga. Bedanya ini terhadap 2014 kali 100. Nah, kalau di sini dia 2016 terhadap 2014. Terhadap 2014 kali 100. Nah, ini tinggal mengcopy-copy-nya ini, nak. Tinggal copy Anda kalau di Excel. Ini otomatis seperti ini keluar hasilnya. Berarti ada yang meningkat, ada yang menurun kan? Contohnya di sini. Dari 100 ke 89, enggak masalah. Itu kan apa adanya. Nah, ini. Anda lihat ini. Nih. Bahkan ada saya kasih sampai 1000%. Itu kan 1000% itu. Oke? Oke, Pak. Saya simpan nanti nih. Ini. Itu kira-kira gambarannya. Kalau common size, kalau berbicara tentang apa? Tentang sebentar ya. Pak, ada yang nggak bisa masuk lagi, Pak. Time out katanya, Pak. Nggak apa-apa, kan udah ku absen tadi yang pertama. Baik, Pak. Yang penting dia pelajari nanti apa yang ketinggalan ini. Memang gara-gara apa kok, bukan gara-gara salahnya dia. Oke, masih ada yang lain? Ada lagi yang mau ditanya? Halo?
Masih ada yang mau ditanya? Halo? Halo? Isya? Dari saya cukup, Pak. Untuk Pak. Tugasnya bisa dikumpul hari ini? Bisa hari ini? Halo? Halo? Isya bisa hari ini tugasnya? Nine? Jangan hari ini dong, Pak. Ya ngomong dong. Ya, iya, Pak. Andioni? Andioni? Aska? Turun lagi Pak. Aska gimana Aska? Kapan maunya? Jangan dikumpul hari ini Pak. Kan kita juga perlu mempelajari dulu Pak. Tadi materi yang Bapak jelasin. Kumpulkan hari Sabtu jam 12 malam ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Saya harap Anda udah paham dengan diskusi ini. Udah terjawab semua yang diapakannya, yang mau dipertanyakan. Saya berharap sekali seperti itu. Kalau toh memang masih ada yang belum paham, ya nantilah pada saat diskusi pertemuan ke-15. Tanya ini aja saya, nggak apa-apa. Aku senang kali aku kalau ditanyain mengenai manajemen keuangan ini. Langsung apa saya menggelora semangat belajar. Tadi malam saya belajar untuk menjawab pertanyaan Anda. Karena aku memang betul-betul ingin mendalaminya. Di luar itu nggak ada. Saya harus paham gitu loh. Berarti udah oke ya? Iya, Pak. Oke. Ya Pak, nanti kalau gue mengerti juga tanya Pak. Ini nanti videonya saya perlu kasih ke grup. Boleh, Pak, biar bisa belajar lagi. Oke. Sama yang Excel-nya tadi ya. Iya Pak, sama Excel-nya Pak yang penting Pak. Kan rumus-rumusnya ada di situ Pak. Iya, tinggal bikin F2 nanti udah tahu tuh rumusnya kan? Iya kan? Yap. Iya Pak. Kayaknya gini loh. Walaupun kita online belajar, kalau aku menilai diriku ya, udah kuusahakannya segala cara untuk memahamkan kalian. Iya kan? Ada dengan video ku bikin, udah itu ku jelaskan lagi. Menurut Anda bagaimana? Cocok nggak seperti ini metodenya, Faisal? Faisal? Ya Pak. Menurutmu bagaimana? Bangun Faisal, bangun. Apaan mau tidur? Gimana menurutmu? Gak tahu Pak, saya juga lebih enak langsung sih sebenarnya. Siapapun mengatakan itu lebih enak langsung. Tapi dari berbagai upaya yang kita lakukan, Iya. inilah yang terbaik yang bisa kuberikan. Iya karena corona. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, Pak. Mungkin kitanya aja Pak. Bukan. Kecapean jadi Udah memahaminya nyampe. lama. Ya. Kecapean gimana? Banyak tugas ya? Betul, Pak. Betul Pak. Betul. Nah, coba dulu curhat dulu kalian. Tugas yang paling berat apa rupanya? Tugas Bapak. Maaf nih Pak ya, maaf banget Pak. Maaf banget. Tugasnya yang mana? Sama video. Pak. Pasti. Kenapa Oh, iya, Faisal? sama video Pak. Sama tugas video, bukan dari Bapak tapi. Soalnya kan yang lain ada yang pakai kuota Pak, yang pasti kan masih tugas video. Cuma kan yang lain ada yang pakai kuota kan. Maka kasih jalan yang pakai kuota. Nyari uang banyak. Ada video dari itu wirausahaan juga bisa kan. Ngupload juga kan itu. Tapi Kalau kan video kalau gagal memangnya kalau video itu pakai kuota? enggak maksudnya kalau orang yang upload biasanya kan upload lebih lama pada download Pak. Kalau kita download lebih cepat. Jadi kalau upload tuh kayak takutnya jadi gagal pas di upload. Oh gitu. Belum lagi kalau kompres, Sebentar ya. harus bawa aplikasi kompres. Halo? Hah?
ngerindernya yang lama ngerinder. Bisa gagal juga. SK apa? Gini aja bikin Bu. Kan udah ada itu 209 kan? Bikin aja nanti di apa itu di antara pasukanmu itu. Ini bertanggung jawab menyimpan ini SK di Salman. Berarti Renstra di siapa, ini siapa. Gitu aja Bu. Ya udah, ya nggak apa-apa Salman aja dia kan juga udah paham kan. Bikin aja Bu di situ Bu SK semua Salman dan Apri. Pengetikan kan, apalagi mereka udah bisa tim kan. Oh gitu. Dia nggak datang loh hari ini. Oke, atur aja lah. Jadi ketua tim kesana itu kau nanti, ketua tim kesana mau apapun itu secara apa sih apa seperti itu si siapa namanya itu si John katanya sebagai kemana-mana usahakan kita yang dominan. Bilang ke dia juga gitu. Ya kan dia juru tulis dibikinnya kemarin ya. Enggak, itulah dibikin Pak Sil karena dia nggak paham ya kan. Kita kan juga nggak enak menentang Pak Sil di rapat itu kan. Nanti secara de jure seperti itu de factonya pasti kau nanti yang mengelolanya di sana. Gitu aja. Maksudnya si Robi apa? Oh. Kalau untuk konsep siap jadi, untuk konsep jadi, hanya gini si Robi juga nggak bisa klaim begitu karena dia itu kan cenderung di sana nanti di sana, nggak bisa. Paling nanti waktu sudah real di sini baru. Iya, gitu aja bikin, oke ya. Halo, halo, halo sorry ya, lagi telepon. Jadi kendalanya di situ ya, uploadnya. Kita kan udah berupaya lah seperti ini. Aku sih merasa udah melakukan yang terbaik. Iya Pak. Bapak Tugas berusaha semaksimal mungkin, tapi kitanya Pak yang susah. Bukan. Besar kita. Tugasku kan gitu berat memang, ya. Ya, makanya saya itu tidak pernah mendesak kalian itu hari ini dikasih tugas, hari ini selesai, kan nggak pernah kan? Iya kan? Iya Pak, Nggak dikasih pernah. tengah waktu Pak. Ini Sabtu lah kalian kumpul ya. Kita upayakan pelan-pelan aja kalian belajar. Aku tahu kok materiku itu sulit, makanya aku coba memahami kalian, ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Nanti saya saya Baik Pak. share ya. Terima kasih ya Oke, Pak. iya. Terima kasih banyak, Pak. Yuk.